Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah, yakni dalam bab siyam, yaitu mengenai adabus siyam. Mengenai bab puasa ya, mengenai adab-adab dalam berpuasa. Kali ini kita akan bahas pembahasan mengenai asyakku fi tulu'il fajri. Itu pembahasan mengenai ketika seseorang itu ragu mengenai apakah fajar telah terbit atau belum. Walau syakka fi tulu'il fajri falahu ay ya'kula wa yashraba hatta yastaqina tulu'ahu. Jikalau seseorang itu dia ragu pada permasalahan apakah fajar telah terbit atau belum, maka dia boleh untuk makan dan minum hingga dia yakin bahwasanya fajar itu telah terbit. Wala ya'mal bisyakki, dan dia tinggalkan keraguannya tadi. Fa inna Allah azza wa jalla, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla ja'ala nihayatal akli wa syurbi at-tabayyuna nafsahu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan batas akhir dari makan dan minum adalah ketika kita itu yakin bahwasanya fajar telah terbit. La syakka, bukanlah keraguan-raguan. Faqala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah kalian dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam ketika waktu fajar. Jadi dahulu itu yang dijadikan salah satu pertimbangan waktu masuknya waktu fajar, yaitu ketika kita bisa membedakan mana yang benang putih, mana yang benang merah. Bahkan menurut sebagian riwayat, beberapa di antara ulama terdahulu memang keluar rumah dan mencoba meneliti apakah bisa yang membedakan benang putih dan benang hitam. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, adapun yang kita kaji di sini dalam ayat ini yaitu ketika kita menemukan di sana ada perintah ya, wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah hatta yatabayyana, hingga jelas ya. Ini adalah adatul ghayah, yaitu menunjukkan batasnya, hingga jelas bagi kamu benang putih dan benang hitam ketika waktu fajar. Nah, inilah kemudian yang menjadi dalil oleh para ulama bahwasanya selama dia syak, selama dia itu ragu-ragu apakah telah terbit atau belum, maka dia boleh makan dan minum hingga dia itu yakin. Ya. Wa qala rajulun li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, inni atasahharu fa idza syakaktu amsaktu. Sungguhnya aku sedang sahur, maka ketika aku ragu, kemudian aku langsung imsak. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan, kul ma syakakta, makanlah selama kamu masih ragu, hatta la tasyuk, hingga hilang keraguanmu itu. Faqala Abu Dawud, dan Abu Dawud mengatakan, qala Abu Abdillahi, idza syakka fil fajri ya'kulu hatta yastaqina tulu'ahu. Dan berkata Abu Abdillah, apabila seseorang itu dia ragu apakah fajar telah terbit atau belum, maka dia boleh untuk makan hingga yakin bahwasanya fajar itu telah terbit. Wa hadza madhhabu Ibnu Abbas wa Atha'in wal Auza'i wa Ahmad. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas, Atha', Auza'i dan Imam Ahmad. Wa qala an-Nawawi, dan Imam An-Nawawi mengatakan, wa qad ittafaqa ashabu Syafi'i ala jawazil akli li syaki fi tulu'ihi. Dan telah bersepakat para ulama dari mazhab Syafi'i bahwasanya boleh bagi orang yang ragu untuk makan dan minum hingga terbitnya
fajar, atau hingga dia yakin bahwasanya fajar itu telah terbit. Oke. Di sini kita menemukan istilah asyak ya. Jadi di sini supaya tidak terbentur apa perbedaan antara asyak dan adhan, dia kedua-duanya bermakna sama, itu ragu-ragu. Nah, tapi ketika kita membahas mengenai asyak, ini adalah ragu-ragunya 50-50. Iya dan tidaknya itu 50-50. Ya, sudah terbit atau belum terbit, sudah terbit atau belum terbit. Dalam artian tidak ada satupun dalil yang menguatkan kita untuk salah satu keadaan yang dari kedua-duanya. Contohnya kalau misalkan hari ini kita punya jam, setidaknya kita punya patokan. Lihat jamnya, ternyata waktu sahur, waktu terbit fajar adalah jam 5 contohnya, 05.00 gitu ya. Nah, kita bisa zon kita akan berat bahwasanya ketika kita makan 05.01 atau jam 5:01 berarti waktu fajar telah masuk, maka waktu itu kita tidak boleh lagi untuk makan. Nah, ini permasalahan asyak ini ketika sama sekali tidak ada dalil ya. Contohnya ketika kita berada dalam satu ruangan ya, dalam satu ruangan yang gelap dan kita tidak tahu, kita tidak bisa mendengar azan, kita tidak punya jam dan tidak punya apa-apa, sehingga tidak ada patokan kita untuk meyakini kapan waktu fajar itu masuk. Nah, sehingga waktu itu kita mengamalkan saja. Jika kita masih ragu apakah waktunya sudah masuk atau belum dan tidak ada dalil satupun, maka kita boleh makan waktu itu. Nah, hal ini akan berbeda jikalau kita misalkan tinggal di sebuah daerah. Ya, mungkin di sana tidak ada azan gitu ya, tidak ada azan, tapi kita punya waktu, kita punya jam. Kalau biasanya jam 5.00 itu sudah waktunya terbit fajar, maka kita harus mengikuti itu namanya zon. Sekalipun kita tidak mendengar azan atau kita tidak bisa membedakan antara benang putih dan benang hitam tadi. Nah, ketika zon ini kita salah atau kita ingkari, maka hukumnya akan berbeda dengan asyak ya. Syak ini kita di sini boleh makan dan minum, dalam artian jikalau akhirnya kita ini ya, ternyata tidak lama setelah kita minum atau setelah kita makan orang langsung iqamah ya, langsung terdengar iqamah, berarti otomatis kita makan dan minum ketika sudah terbitnya fajar atau setelah terdengar azan, setelah azan subuh. Maka waktu itu ketika kita syak, maka tidaklah wajib bagi kita untuk membatalkan atau mengqadha puasa hari itu ya. Ini akan berbeda kasusnya ketika kita itu zon itu contohnya misalkan kita tidak mendengar azan ya, misalkan kita hanya punya jam, misalnya jam 5.00 itu adalah masuk waktu fajar. Karena kita tidak mendengar azan, biasanya orang azan gitu ya, tapi kita tidak mendengar azan, padahal di waktu imsak kita sudah jam 5.00 gitu kan. Langsung kita tetap makan, dan setelah kita minum ternyata langsung iqamah. Nah, berarti waktu itu kita bukan syak, itu namanya zon. Nah, maka waktu itu puasa kita menjadi batal karena sebenarnya sudah ada, hati kita sudah mengatakan waktu itu sudah masuk ya, fajar itu sudah terbit. Nah, kita ingkari itu. Nah, makanya kemudian akan berbeda hukumnya antara syak dan zon. Oke, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Semoga juga puasa kita lancar dan diterima di sisi Allah. Wallahu a'la wa a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.